Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa-mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nawawi Purworejo yang saya banggakan, marilah acara perkuliahan mata kuliah Ulumul Quran pada kesempatan kali ini kita buka bersama-sama dengan bacaan umul kitab bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tema perkuliahan pada kesempatan kali ini adalah pengantar ulumul Quran, di mana pada pengantar ini kita akan membahas tentang pengertian daripada ulumul Quran dan ruang lingkup ulumul Quran. Dengan kita mengikuti pengantar mata kuliah ulumul Quran, kita akan mengetahui ke depan ilmu-ilmu dalam ulumul Quran, yaitu apa saja yang dibahas pada materi ulumul Quran, serta kita akan mengetahui definisi ulumul Quran, sehingga dalam satu semester ini kita sudah ada gambaran mengenai apa yang akan kita ketahui setelah mengikuti mata kuliah ulumul Quran. Pengertian ulumul Quran. Ulumul Quran atau ilmu-ilmu Al-Quran adalah ilmu yang membahas masalah-masalah yang berhubungan dengan Quran dari segi asbabun nuzul, sebab turunnya Al-Quran, pengumpulan dan penerbitan Quran, pengetahuan tentang surah-surah Mekah dan Madinah, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan Quran. Ada lagi ilmu yang ada dalam Al-Quran, ada i'jazul Quran atau kemukjizatan Al-Quran. Kemudian ada lagi dalam ulumul Quran ini ada rasmul Quran, yaitu pengetahuan tentang bagaimana cara penulisan Al-Quran. Nah, pengertian Al-Quran atau ulumul Quran, kata ulum ini dari segi bahasa adalah bentuk plural atau bentuk benda atau masdar yang artinya adalah fahmu wal ma'rifah, pemahaman dan pengetahuan, atau juga berarti ilmu-ilmu. Bahasa Arab atau Al-Quran, kata Al-Quran menurut pengertian dari segi bahasa, Al-Quran adalah bentuk masdar dari kata kerja qoro'a yang berarti membaca, yaitu qoro'a yaqro'u Qur'anan, yang artinya adalah bacaan. Artinya Al-Quran adalah sesuatu yang dibaca, diturunkan oleh Allah untuk dibaca. Pendapat-pendapat mengenai pengertian ilmu secara jelas. Satu, menurut para ahli filsafat, kata ilmu sebagai gambaran sesuatu yang terdapat dalam akal. Apa saja yang ada dalam akal kita disebut sebagai ilmu. Ini menurut para ahli filsafat. Sedangkan menurut Abu Musa al-Asy'ari, ilmu ialah sifat yang mewajibkan pemiliknya mampu membedakan dengan panca inderanya. Menurut Imam Al-Ghazali, secara umum arti ilmu dalam istilah syara' adalah ma'rifat Allah terhadap tanda-tanda kekuasaan, perbuatan hamba-hamba dan makhluknya. Menurut Muhammad Abdul Azim, ilmu menurut istilah adalah maklumat-maklumat yang dirumuskan dalam suatu kesatuan. Pendapat-pendapat mengenai pengertian Quran secara jelas. Menurut Manna Al-Qattan, Al-Quran adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan orang yang membaca akan memperoleh pahala. Menurut Al-Jurjani, Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah yang ditulis dalam mushaf dan diriwayatkan secara mutawatir berangsur-angsur. Menurut kalangan pakar usul fikih dan bahasa Arab, Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada nabinya. Lafaz-lafaznya mengandung mukjizat, membacanya bernilai ibadah, diturunkan secara mutawatir, dan ditulis dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Dari terminologi ulumul Quran antara lain, menurut Asyuti dalam kitab Itmamu Diroyah,
mengatakan bahwa ulumul Quran adalah ilmu yang membahas tentang keadaan Al-Quran dari segi turunnya, sanadnya, adab, makna-maknanya, baik yang berhubungan dengan lafadz-lafadznya maupun hukum-hukumnya. Al-Zarqani dalam kitab Manahilul Itfan fi Ulumil Quran mengatakan bahwa ulumul Quran adalah beberapa pembahasan yang berhubungan dengan Al-Quran dari turunnya, urutannya, pengumpulannya, penulisannya, pembacaan, penafsirannya, kemujizatannya, nasih mansuhnya, penolakan hal-hal yang bisa menimbulkan keraguan terhadapnya. Adapun ruang lingkup ilmu-ilmu Al-Quran, ulumul Quran adalah ilmu yang mempunyai ruang lingkup yang luas dan mencakup semua ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, baik berupa ilmu-ilmu agama. Ulumul Quran adalah ilmu tidak terbatas pada ilmu-ilmu agama, tapi juga ilmu-ilmu umum, termasuk ilmu sastra, ilmu bahasa, dan lain sebagainya. Bahkan ilmu pengetahuan dan teknologi juga masuk dalam ulumul Quran. Ulumul Quran adalah ilmu-ilmu agama dan bahasa Arab. Karena kita mau mengetahui isi Al-Quran harus memahami bahasa Arab dan sekaligus memahami sastra Arab. Cabang-cabang yang terpenting di antara ilmu-ilmu Al-Quran yaitu ada satu, tafsir. Tafsir berarti mengungkapkan dan menampakkan. Tafsir secara terminologi berarti penjelasan mengenai arti ayat dan maksud serta situasi dan kondisinya dengan kalimat-kalimat yang mampu menunjukkan semua itu secara jelas dan terang. Ilmu ayat-ayat hukum. Sumber-sumber hukum syariat diantaranya adalah Al-Quranul Karim, Sunnah, Ijma, Rasio atau akal. Jadi cabang-cabang terpenting di antara ilmu-ilmu Al-Quran yaitu ada tafsir dan ilmu ayat-ayat hukum. Kenapa? Karena Al-Quran adalah hukum. Untuk mengetahui apa yang diperintahkan oleh Al-Quran, maka harus ditafsiri sehingga menjadi sebuah hukum. Dan juga ada ilmu asbabun nuzul, mengungkapkan kejadian historis serta peristiwa-peristiwa yang melatar belakangi turunnya Al-Quran. Ilmu nasih dan mansuh. Istilah nasih terkadang berarti menghilangkan. Mengenai arti ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah menghilangkan apa yang dimasukkan setan itu dan Allah menguatkan ayat-ayatnya. Yang selanjutnya adalah ilmu muhkam dan mutasyabih. Muhkam artinya kesempurnaan atau itqon dan tidak ada kekurangan dan pertentangan mengenainya. Sedangkan mutasyabihah secara tidak adalah kesamaan ayat-ayat dalam hal kebenaran, keindahan susunan kalimatnya, dan lain sebagainya. Kemudian ada ilmu i'rab dan balaghah. Ini kaidah tata bahasa. Karena Al-Quran ini bahasanya adalah bahasa sastra, sehingga memerlukan ilmu balaghah untuk mengetahui maksudnya. Kemudian ilmu penulisan Al-Quran, yang dimaksud adalah ar-rasmul Quran, yaitu bagaimana huruf-huruf itu dijadikan, model huruf yang dijadikan untuk menulis Al-Quran beda-beda karena huruf Arab ada banyak macamnya, yaitu ada hot nashi dan lain sebagainya. Kemudian ada ilmu qiraat. Kita mengenal ilmu qiraat yang masyhur ada 7 qiraah. Silakan nanti dipelajari. Kemudian pembukuan dan pembakuan ilmu Al-Quran. Rasulullah SAW tidak mengizinkan mereka menuliskan sesuatu selain Quran karena ia khawatir Quran tercampur dengan yang lain. Sekalipun sesudah itu Rasulullah mengizinkan kepada sebagian sahabat untuk menulis hadis, tapi hal yang berhubungan dengan Al-Quran tetap didasarkan pada riwayat yang melalui petunjuk di zaman Rasulullah di masa Khalifah Abu Bakar dan Umar. Kemudian datang kekhalifahan Utsman. Pada masa kekhalifahan Utsman inilah kemudian kemudian sahabat Utsman, Khalifah Utsman memerintahkan untuk mengkodifikasikan Al-Quran secara utuh yang dimulai sejak zaman Abu Bakar atas
usul daripada Khalifah Umar bin Khattab, yang kemudian membentuk panitia, yang ketua panitianya adalah Zaid bin Sabit. Kemudian ulumul Quran memasuki masa pembukuan atau tadwin. Pada masa abad kedua, para ulama memberikan prioritas perhatian mereka terhadap ilmu tafsir karena fungsinya sebagai umul ulum al-Qur'aniyah sampai saat ini bersamaan dengan masa kebangkitan modern dalam perkembangan ilmu-ilmu agama. Para ulama masih memperhatikan akan ilmu Quran ini. Ini banyak sekali ulama-ulama yang berkecimpung, ada Yazid bin Harun dan lain sebagainya. Keadaan ulumul Quran pada abad ketiga. Ada seorang ulama, Ali bin Al-Madini, menyusun ilmu asbabun nuzul. Kemudian ada Abu Ubaid Qasim bin Salam menyusun ilmu nasakh wal mansukh dan ilmu qiraat. Kemudian Ibnu Qutaibah menyusun tentang problem Quran. Kemudian ada ulama-ulama abad ke-4, Muhammad bin Khalaf bin Marzaban menyusun Al-Hawi fi Ulumil Quran. Kemudian ada Abu Muhammad bin Qasim Al-Ambari menulis tentang ilmu Al-Quran. Abu Bakar As-Sijistani menyusun Gharibul Quran. Muhammad bin Ali Al-Adfawi menyusun kitab tentang Ulumul Quran juga. Kemudian pengumpulan hasil pembahasan dan bidang-bidang tersebut mengenai ilmu-ilmu Al-Quran semuanya atau sebagian besarnya dalam satu karangan, maka Syekh Muhammad Abdul Azim Al-Zarqani menyebutkan di dalam kitabnya Mandilul Irfan fi Ulumil Quran bahwa ia telah menemukan di dalam perpustakaan Mesir sebuah kitab yang ditulis oleh Ali bin Ibrahim bin Said yang terkenal dengan Al-Hufi. Judulnya adalah Al-Burhan fi Ulumil Quran, yang terdiri atas 30 jilid. Kemudian pada abad ke-5 Hijriah mulai disusun ilmu i'rabul Quran dan masih terus menulis ulumul Quran ialah Ali bin Ibrahim bin Said Al-Khufi, Abu Amr Al-Dani. Pada abad ke-6 di samping terdapat ulama yang meneruskan penggambaran ulumul Quran, juga terdapat ulama yang mulai menyusun ilmu mubhamatil Quran. Mereka itu antara lain ialah Abu Qasim dan Abdurrahman As-Suhaili. Dan ada Ibnul Jauzi. Pada abad ke-7 ilmu Al-Quran terus berkembang. Abad ke-8 muncullah beberapa ulama yang menyusun ilmu-ilmu baru. Ada Ibnu Abil Isba, Ibnu Qayyim, Najmuddin At-Tufi, Abu Hasan Al-Mawardi dan lain sebagainya. Pada abad ini perkembangan ulumul Quran mencapai kesempurnaan. Di antaranya ulama yang menyusun ulumul Quran ada Jalaluddin Al-Bulkini, kemudian ada lagi Muhammad bin Sulaiman Al-Kafiyaji, kemudian ada Jalaluddin As-Suyuti. Akhirnya muncul Mabahisu fi Ulumil Quran oleh Dr. Subhi As-Salih, juga Ahmad Muhammad Jamal menulis beberapa studi sekitar masalah dalam Al-Quran. Pembahasan tersebut dikenal dengan sebutan Ulumul Quran. Kata ulum jamak daripada ilmu. Ilmu berarti al-fahmu wal istrok, paham dan menguasai. Kemudian arti kata ini berubah menjadi masalah-masalah yang terdapat dalam Al-Quran. Demikian. Terima kasih atas perhatiannya seputar pengantar daripada mata kuliah Ulumul Quran. Semoga kita bisa memahami dan teruslah mencari referensi-referensi yang lain agar ilmunya bisa terus berkembang dan bukan hanya monoton, karena apa yang saya sampaikan ini adalah hanya sebagai stimulus atau penyemangat untuk lebih giat lagi belajar. Demikian materi perkuliahan pada kesempatan kali ini. Silakan mahasiswa untuk melaksanakan absen di kolom komentar dan melaksanakan tugas.
meringkas dalam satu lembar kertas ukuran A4. Mari kita tutup pertemuan kita dengan bacaan tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.